Gak mungkin manusia tidak punya hobi, karena kalau manusia tidak punya hobi cepat mati. Apa yang karena tidak ada pemikiran untuk fresh, pemikirannya hanya di monoton aja, mungkin cari uang, dilut mati. Ya inilah breeding 911 sederhana, yang penting barokah, ya, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kicau mania itu yang paling terpenting itu kalau kita punya gacor, intensif di perawatan dan sayangilah burung itu. Insya Allah dia akan kembali nyayangi kita. Sayangnya kemana? Sayangnya apa ya? Itu tadi dia bikin koncer. Akhirnya kan apa yang kita keluarkan dia timbal baliknya ke kita. Hellboy masuk kandang sekarang. Kicau mania, Hellboy saya masukkan kandang. Isolasi, jadi burung keluar nggak bakalan lepas keluar karena nggak akan lepas. Ini lagi kurang produksi karena ganti ini betinanya, betina dari trust sendiri. Jadi yang betina yang lalu itu banyak masalah, yang datangkan dari masalah cuma satu aja yang masalah. Akhirnya kita ganti trust sendiri. Tapi posisinya masih lepas batu kali mabung, jadi masih belum siap. Nanti insya Allah setelah ini pasti rame, pasti lagi. Jadi proses pergantian betina ya? Iya, makanya jarang panen. Dulu waktu teman-teman kesini itu dalam waktu 6 bulan ini 60 ekor. 60 ekor anaknya. 6 bulan, belum sampai setahun. Nah, gimana kita punya kandang ternak terus juga punya acuan yang begitu banyak itu, cara menikmatinya itu gimana sih Pak? Ya, yang penting kan gini, kalau saya sih intinya itu gimana ya, seperti itu bisa mengkaryakan orang. Jadi tidak semata-mata kita itu posisi hanya hobi, tapi bisa mengkaryakan orang. Jadi kalau gini kan ada penghasilan dari posisi orang yang ngerawat di sini gitu loh. Jadi posisi enak lah. Jadi kalau masalah hasil apa kata yang di atas saja. Dan lumayan lah sudah hasil banyak, cuman enggak di sini, keluarnya ada di Bogor, terus di Jakarta juga keluar minta, terus sama di Malang Mas Dodi gitu. Sama sini juga ada, cuman terbatas orangnya yang bisa dapat. Karena kita kan nggak mau jual ini tranya ini terus jual mahal, enggak mau. Kita lihat dulu hasilnya, kalau memang hasilnya dari tra ini kok bagus, baru kita plafon harganya sekian gitu. Jadi gak asal-asalan. Nanti kalau saya jual mahal ternyata jelek kan nama saya yang kurang baik. Jadi kita lihat dulu sampai hasilnya gimana. Oh, tra ini habis, tranya ini. Nanti kalau ada yang ambil, ada sih temen itu ambil itu sampai 3 itu posisinya sekarang langsung disekolahin di sana di Pati kalau nggak salah. Oh, yang sekolah. Sekolah mastering. Ambil trotolan anak trum 1, ambil trotolan. Langsung berani trotolan itu langsung berani ambil 10 juta. Iya, masih trotol 10 juta langsung dibawa ke sana. Temen ada. Karena dia lihat kakak-kakaknya kan sudah bagus. Saya ambil kakaknya nggak tak boleh. Nggak boleh. Rata-rata burung-burung sini punya volume, gayanya ada.
Jadi di sini punya volume dan gayanya ada. Ini Mbak, satwa lari ini kan punya burung murah terutama yang paling bisa. Ketika apa ya pagi bangun pagi itu menikmatinya gimana sih Mbak? Ya menikmatinya itu karena saya ikut merawat. Jadi saya juga ikut pagi gitu, ikut lihat Arjun pada saat dikejar, lihat dia isiannya apa. Kadang sendiri kalau lagi perawat pulang salah satu gitu, saya sendiri yang cuman tiap hari kontrolnya dari saya semua. Tetap ya semuanya itu dikontrol. Iya, kontrol dari saya yang terutama gajo-gajo kontrol dari makanya sekian nyetelnya aja pasti saya buat segini, terus dia kasih masukan, Pak kemarin masuknya segini, ya udah tambahin aja coba gitu. Atau enggak dimakan, habisnya berapa, coba los dulu sih berapa habisnya, 23, besok coba dikasih 23 bertahap, masuk 23, dilebihin dia enggak mau udah kalau mau setting. Oh jadi jenengan sering komunikasi dan diskusi sama perawat ya? Iya, harus itu pasti ya. Terus selalu ngontrol, kadang perawat kan kurang mengerti burung ini sehat atau enggak gitu. Jadi burung pada saat kita kasih suplemen itu pada saat dia tidak sehat aja. Kalau selain itu enggak pernah kasih suplemen, pada kurang sehat baru kita kasih suplemen gitu vitamin aja. Ya, iya, vitamin untuk dia badan itu saya enak mana ya usah. Apalagi nyeting burung itu saya enggak pakai doping atau suplemen karena eman, kasihan burungnya. Karena kan tahu sendiri kalau ya sama juga manusia lah, masuk kepingin taruh diobati sing wong gendengan kan. Tapi kemarin ngono stroke ya. Itu yang paling penting itu. Jadi kalau pengen instan mungkin kan bisa aja dibikin Tyler burung seperti itu, tapi kan kedepannya jangka panjangnya yang kasihan juga burung. Jadi ya inilah breeding 911 sederhana, yang penting barokah ya, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi bukan hanya mikir, kadang kita nggak tahu ya, rasanya saya punya burung banyak tapi adiknya dulu kok eman. Iya, padahal banyak minat. Yang japri saya itu hampir tiap hari itu ada yang japri, minta protolan, minta dari Tranen bahan-bahan. Tapi kok Kak Eman sih, tak bilang masih belum siap karena posisinya sekarang lagi perubahan di betinanya gitu. Tapi next kalau sudah meluper kebanyakan ya why not, pasti kita tapi posisinya kita lihat ini terahnya ini keluarnya kakaknya itu gimana. Kalau memang bagus semua ya di plafon aja deh ya. Gak mau. Kadang ada yang minta gitu, Pak harga sekitar berapa, dia langsung buka 7,5, 10 atau di atasnya gitu ya, variatif Mas, ada yang 7,5, ada yang 10, ada yang 15, saya bilang gitu. Loh, yang 15 itu yang terah juara, tapi saya tidak berani keluarkan karena posisi belum tahu terahnya itu jadinya gimana gitu loh. Ada yang bilang malah anak-anaknya ganas atau anaknya Elbow itu berani 25. Ada yang bilang gitu, berani 25, malah telepon saya berani. Kalau sudah Mbak saya mau 25 saya ambil gitu. Nah, itu kan belum tentu jadi juga. Iya. Gitu. Nah, gitu. Apa? Kok nekat? Ya enggak tahu. Kalau pemain besar kan bisa aja seperti itu Mas. Kalau pengen miliki Hellboy enggak bisa. Iya. Ya dah. Hellboy mana bisa dimiliki. Burung saya, gajah-gajah saya mana bisa dimiliki. Gitu loh. Ya, kecuali yang nekat aja gitu ya. Ya itu. Ya mungkin sedikit masukan, mungkin Kicomania itu yang paling terpenting itu kalau kita punya gajo intensif di perawatan dan sayangilah burung itu. Insya Allah dia akan kembali nyayangi kita. Sayangnya kemana? Sayangnya apa ya? Itu tadi dia bikin koncer. Akhirnya kan
apa yang kita keluarkan dia timbal baliknya ke kita. Dia kadang saya itu sering malam gitu sama perawat saya, keluarin ini gitu. Saya tungguin, tak ngomong kadang ini. Saya mau gendeng, jadi gendeng. Ya sama mana, seneng ngambil mano. Gak tau ngutang bojone, ngutang mano ngutang. Tapi alhamdulillah istri saya mengerti lah karena ini kegiatan yang disenangi ya. Saya gak kerja ya. Hiburan ya. Iya hiburan saya ya di sini. Jadi kalau kadang tak ngomong. Saya ajak ngomong, jadi pada saat dia tarung pun saya ngomong, kuat terus li keluar. Akhirnya dia, wah, yo tak kuat no. Ada secara bisa dikatakan chemistry-nya ya. Kita sering lihat dia, kita kan. Kadang ada burung yang kalau dia pada saat tarung, perawat saya yang biasa makan ini saya suruh pergi. Lihat perawat saya gini udah nggak mau tarung, lihat ini. Kenal gitu loh, makanya perawat saya tak suruh mendelik yang tadi yang Mas Gun itu tak lanjut gitu. Ya aku percaya memang banyak kita ngasih makan burung aja nggak boleh bawa gelabak gini. Juri kayak ini nggak gelabak ya. Kamu kata nggak gelabak di kamar mangan delok ini nyekogon di makanan nih mana cara gitu loh. Ya itulah Mas Bajo Brono, mungkin nanti kita akan istilahnya kedepannya mungkin Ban bisa bermanfaat lah bagi komunitas lainnya, bagi kicomania lainnya, karena posisi kita kan juga breeding dan harapan saya kedepannya kicomania semakin dewasa maupun EO ini semakin dewasa, kita bermain dengan benar-benar fair play karena itu amanah daripada kita berbuat dosa terus gitu loh ya. Kita benar-benar fair play, kita benar-benar bahwa perlombaan itu suatu perlombaan yang sesungguhnya bukan perlombaan mainan gitu loh ya, karena perlombaan mainan itu kasihan yang mereka yang susah payah, soalnya saya merasakan sendiri merawat burung itu tidak gampang. Kasihan yang teman-teman komunitas yang bisa dikatakan pas-pasan, mungkin dia pada saat tiket yang besar mereka itu harus patungan dan burungnya kerja bagus ternyata nggak dapat atau nggak sesuai dengan kinerjanya, itu yang kita kasihan. Jadi benar-benar untuk kicomania, untuk EO semua kedepannya monggo semuanya harus benar-benar kita mulai berubah, karena kegiatan yang kita lakukan ini sebetulnya kegiatan amal sosial. Karena kalau kita amanah, saya rasa pasti kita mendapat berkah. Karena apa? Menyenangkan hatinya orang. Orang kalah pun kalau burungnya nggak kerja pasti legowo. Tapi orang kalah karena burungnya kerja bagus pasti menghujat gitu loh. Akhirnya hujatannya wong adek dolimi itu doanya manjur, bahaya gitu loh ya. Tapi kalau orang itu posisinya legowo dengan posisi kita enggak masalah. Nah, posisi kita menang dengan kondisi burung kita kinerja bagus, kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan nilai tersebut, pasti kita akan bangga. Karena merawat soro-soro akhirnya ono hasilnya. Ada ono merawat soro-soro terus mari ngono, waduh kok gini, pasti menghujat, bahaya. Soalnya wis zamane iku wis zaman tuwa, sing digoleki iku golek pahala tok. Nah, kita nggak mungkin manusia nggak punya hobi. Karena kalau manusia tidak punya hobi, cepat mati. Karena nggak ada pemikiran untuk fresh. Pemikirannya hanya dimonoton aja, mungkin cari uang, dilut mati. Tapi kalau kita fresh, setelah kita penat dengan kerjaan, penat dengan masalah kerjaan, penat dengan posisi kita itu mengeluarkan tenaga dan waktu, pada saat kita fresh, minggu pingin fresh, kita lepas semua, kita lomba, kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan kriteria kerjaan sesuai dengan kinerja burung kita, pasti kita itu bangga. Akhirnya tadi awet nom.
Tapi adik wis melok hobi, manuke wapi, mari ngono gak sesuai gak entuk pisan, tambah stres. Mari kerjaan stres, ditambahi stres misu-misu pisan wis bahaya kalau gitu. Akhirnya menghujat, hujat nyumpah, adik nyumpah wong terzolimi sumpah niku. Gampang dadi bahaya, makanya mari semua kecumannya monggo, ayo kita bermain bagus, kita bermain baik, kita bermain yang secara fair play. Kita kinerja burung yang menentukan bukan lagi kuantitas tapi kualitas burung yang kita andalkan. Kalah menang itu apa kata rezeki yang di atas. Kalau kita menang berarti harus bersyukur. Kalau kalah syukur, kapokmu salah nih melok main. Nah, gitu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih Mas Rojo Brono. Rojo Brono ya? Iya. Mas Rojo Brono.